Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Sholih dan Sholihah, siswa SD Sementara Ridho Islamic School? Ibu guru senantiasa mendoakan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, mari kita kembali luruskan niat kita belajar hanya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan Ibu Guru Nani, kali ini kita akan membahas mengenai karya seni rupa daerah. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama membaca doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Sholih dan Sholihah, apa yang terlintas dalam benak kalian melihat kain yang Ibu Guru bawa? Ya, Indonesia. Batik adalah salah satu kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Saat ini, batik sudah dikenal oleh dunia. Batik ditetapkan sebagai warisan khas Indonesia oleh UNESCO pada konferensi di Abu Dhabi pada tanggal 2 Oktober 2009 lalu. Hal ini memicu rasa bangga bangsa Indonesia terhadap seni batik. Menghargai hasil karya orang lain merupakan upaya dalam menciptakan kerukunan antar umat manusia. Menumbuhkan sikap menghargai hasil karya orang lain merupakan sikap yang terpuji, karena hasil karya tersebut merupakan pencerminan dari pribadi orang yang membuatnya sebagai manusia yang ingin dihargai. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bekerja dan menekuni pekerjaannya. Hadis riwayat Baihaqi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa keberhasilan seseorang tidak diperoleh dengan mudah dan bersantai-santai, tetapi dengan perjuangan yang penuh kegigihan, ulet, tekun, rajin, bahkan dengan segala resiko yang menyertainya. Maka sudah sepatutnya kita memberikan penghargaan atas jerih payah tersebut. Isyarat mengenai keharusan seseorang bersungguh-sungguh dalam berkarya juga dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Insyirah ayat 5-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka jika kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh kerjaan yang lain. Adapun hikmah dari menghargai hasil karya orang lain, yang pertama, kita akan mendapatkan pahala karena secara tidak langsung membuat hati seseorang menjadi senang. Yang kedua, membuat orang lain bersemangat dalam menghasilkan karya yang baru. Dan ketiga, dapat menjadikan motivasi dan inspirasi bagi diri sendiri untuk mengembangkan diri lebih baik lagi dan menghasilkan karya pribadi. Dan yang keempat, dapat mempererat tali silaturahmi antar manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mengetahui motif-motif pada batik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses pembuatan batik.
Sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Istilah batik berasal dari kosakata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya kain dan titik artinya cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Sejarah batik di Indonesia. Pada awal abad ke-17, batik hanya dituliskan di daun lontar dan papan rumah adat Jawa dengan pola yang dibuat rata-rata tanaman dan hewan. Pada masa kerajaan Majapahit, motif batik makin berkembang dan bervariasi, seperti abstrak, candi, awan, wayang, dan sebagainya. Karena terkenalnya batik tersebut, akhirnya para pembesar dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Demak menjadikan batik sebagai simbol budaya. Dalam perkembangannya, proses pengerjaan membatik menggunakan bahan pewarna dari tanaman dan lumpur. Batik tidak hanya digunakan sebagai bahan pakaian, tetapi juga digunakan untuk berbagai hal seperti tas, dasi, sepatu, dan sebagainya. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai Global Cultural Heritage atau warisan budaya dunia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional. Metode pembuatan batik. Ada beberapa metode dalam pembuatan batik. Di antaranya, yang pertama adalah batik tulis. Pada batik tulis, proses pemberian malam menggunakan canting. Ciri khas dari batik tulis, yang pertama, tidak ada satupun yang sama persis. 2. Motif rumit dan detil. 3. Terdapat inisial nama pembatiknya. Yang kedua adalah batik cap. Batik cap mulai dipakai di pertengahan abad ke-19. Proses pemberian malam menggunakan lempengan besi. Ciri khas dari batik cap ini adalah motif berulang dan warna sisi bagian belakang kain tidak secerah sisi depan. Yang ketiga, batik print. Batik print muncul pada tahun 1970-an. Batik ini berupa kain tekstil yang bermotif batik. Ciri khas dari batik print adalah motif sangat detil dan rapi. Sisi belakang kain berwarna putih dan harga lebih murah dan dijual per meter. Beberapa contoh motif batik di Indonesia, diantaranya ada batik kawung, batik megamendung, batik parang, batik sekar jagad, dan masih banyak lagi. Tiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas pada motif batiknya masing-masing. Beberapa alat dan bahan dalam membuat batik. Yang pertama ada kain mori. Kain mori merupakan bahan utama untuk membuat batik tulis. Kain ini berasal dari bahan kapas yang telah mengalami proses pemutihan dan memiliki klasifikasi khusus. 2. Canting. 3. Malam atau lilin batik. 4. Zat pewarna. Zat pewarna ini dapat kita ambil dari bahan-bahan yang ada di alam, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. 5. Wajan dan kompor kecil. 6. Gawangan. Gawangan berfungsi untuk penyangga kain saat proses membatik berlangsung. Gawangan batik ini bisa terbuat dari kayu ataupun bambu. 7. Dingklik. Dingklik merupakan kursi kecil yang terbuat dari kayu, plastik, atau apapun sebagai tempat duduk pengrajin. 8. Taplak.
taplak merupakan selembar kain yang digunakan sebagai alat untuk alas saat membatik. Alas ini ditempatkan di antara paha dan kain batik agar tidak mengotori pembatik. 9. Meja kayu. Meja kayu sering digunakan untuk meluruskan dan meratakan permukaan kain sebelum dibatik. Dan 10. Bandul. Bandul adalah alat pemberat yang digunakan untuk menahan kain batik agar tidak mudah bergeser ketika sedang dilukis dengan malam. Sekarang, bagaimana ya langkah-langkah dalam membatik? Perhatikan tayangan berikut. Tadi kalian telah melihat bagaimana langkah dalam membatik. Ibu guru ulangi ya langkah-langkah dalam membatik. Yang pertama, pengketelan, yakni kain direbus berhari-hari dengan berbagai tumbuhan. Yang kedua, menyorek, yaitu menggambar atau menyalin motif dengan pensil di atas kain mori. Yang ketiga, nyanting atau klowong, yaitu pembubuhan malam di atas motif menggunakan canting klowong. Yang keempat, nembok, yakni bagian kain yang akan berwarna putih dilapisi malam dengan canting tembok. Yang kelima, nerusi, yaitu menyanting bagian belakang kain dan proses ini dilakukan 2 kali dan bolak-balik. Yang keenam, pencelupan atau pewarnaan, yakni proses pewarnaan kain sebelum dijemur. Yang ketujuh, ngerok, yakni bagian yang akan diwarnai di kerok. Proses kerok, nembok, dan pewarnaan dilakukan berulang kali tergantung banyaknya warna yang diinginkan. Yang kedelapan, ngelorot, yaitu meluruhkan malam dengan merebus kain. Yang kesembilan, penjemuran. Kain batik dijemur dan siap digunakan. Masya Allah, ternyata proses untuk menghasilkan sebuah karya seperti batik tadi bukanlah proses yang mudah dan cepat. Oleh sebab itu, kita harus menghargai setiap karya yang dihasilkan oleh orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini, kita telah membahas mengenai batik, sejarah batik di Indonesia, motif-motif batik di Indonesia, alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat batik, serta proses pembuatannya. Nah, Sholih dan Sholihah, tetaplah bersemangat dalam berkarya. Semoga karya-karya yang kalian hasilkan dapat bermanfaat bagi orang lain. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.